yang berdoa kepada Allah sampai sejauh apa dan bagaimana? Nah, begitu aja kalimatnya. Orang berdoa kepada Allah sampai sejauh apa dan bagaimana? Nggak usah jauh-jauh. Berdoa mah berdoa aja gitu. Berdoa itu kewajiban. Berdoa itu kewajiban. Kewajiban walaupun fikih itu tidak ada kewajiban berdoa, tapi tetap intinya doa itu kewajiban karena sholat itu sendiri adalah bagian daripada doa. Cuman yang wajib di dalam sholat memang tidak ada doa yang diwajibkan, itu kan? Doa yang karena rukun qauli aja hanya Fatihah, gitu kan? Kemudian takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat, kemudian salam. Nggak ada yang mutlak murni doa, walaupun di dalamnya kayak Fatihah ada doa. Tapi itu kan bukan perintah doa, tapi perintah membaca Al-Fatihah. Berdoa di antara duduk di sujud tapi pilih warhamni kan tidak wajib, bukan doa. Tapi kewajiban kita bukan secara fikih, tapi kewajiban kita sebagai ubudiyah, sebagai makhluk. Antumul fuqara ilallah. Kalian semua itu butuh kepada Allah. Antian itu butuh sama Allah. Nah, karena kalian butuh sama Allah, maka diperintahkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah doa kalian. Lalu sejauh mana kita itu harus berdoa? Sebenarnya tidak ada batasan berdoa itu sejauh mana. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala yang dia dapat. Iya kan? Doa muhul ibadah. Doa itu intisari atau sumsuamnya ibadah. Kaki kita kalau nggak ada sumsumnya, tulang kita nggak ada sumsumnya, letoy. Makanya kalau bapak-bapak udah agak tua, udah agak letoy, berarti udah keropos di dalamnya, udah agak kosong. Itu hidup kita itu akan letoy kalau tidak dibarengi dengan doa. Jadi tidak ada batasan orang itu harus berdoa. Semakin banyak dia berdoa, semakin Allah senang dan semakin banyak pahala yang dia dapat. Semakin banyak meminta, karena meminta itu pada dasarnya adalah iqomah ubudiyah, musyahadah, rububiyah. Menegakkan sifat kehambaan yang butuh, kemudian meminta kepada Allah, itu doa. Sebagai hamba itu harus meminta. Dan menyaksikan sifat ketuhanan Allah yang mengurus seluruh alam, yang ijabah kebutuhan manusia, yang mana kita memintanya kepadanya. Jadi hanya sebatas berdoa itu para jamaah sekalian, jangan terlalu memberatkan materi daripada isi doa sebenarnya. Ini ngotot, ngebet banget itu poinnya bacaannya ini. Asal udah rizqan wasi'a, rizki yang banyak sampai Masya Allah, seluruh pemikirannya berpusat ke situ. Iya, kalau minta husnul khotimah mah santai, husnul khotimah, melotot bodo amat ya, kan gitu. Enggak kayak minta rezeki, enggak, bukan masalah redaksinya yang dibaca, tapi berdoanya kita itu sebagai bukti kita memang hamba yang butuh kepada Allah, sebagai bukti bahwa Allah itu memang tempat meminta, itu seperti itu. Iya, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama yaghdabu hina yus'alu. Allah itu benci terhadap orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta. Berbeda dengan manusia, suka benci terhadap orang yang keseringan minta. Gitu ya. Jadi orang kalau keseringan dipinta kesel, Allah keseringan dipinta makin senang. Jadi sejauh mana kita berdoa tidak ada batasan. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyak pahala yang dia dapat. Dan yang perlu dicatat, kalau dalam kitab hikam itu, ketika kita oleh Allah digerakkan, ditakdirkan mau berdoa, itu pertanda berarti yang dia inginkan akan segera Allah kasih. Gitu. Jadi satu paket antara ijabah dan doa itu satu paket. Ketika Allah mau mengijabah, ya ini digerakin mau berdoa. Seperti itu. Bukan karena mau berdoa jadi diijabah. Bukan. Karena mau diijabah oleh Allah dibikin mau berdoa. Dibikin mau berusaha. Seperti itu. Iya. Kalau Allah sudah ridho dengan seseorang, orang akan rajin ibadah.
Bukan dengan rajin ibadah Allah jadi ridho. Enggak, logikanya dibalik. Kalau Allah sudah ridho sama seseorang, dia semangat ibadah, dia lancar ibadah. Tuh, bukan gara-gara dia rajin ibadah, Allah tadinya tidak ridho, jadi ridho. Bukan, ridho dulu pada seseorang, orang jadi rajin ibadah. Bukan ibadah dulu, Allah baru ridho. Enggak, ridho dulu. Jadi ketika seseorang itu mau berdoa, itu berarti pertanda itu apa yang dia inginkan dalam doanya itu akan dijawab sama Allah. Wallahu a'lam bishawab.